berupa usulan dari sebagian besar syuro-syuro Indonesia untuk menjadikan markas Indonesia yang selama ini 3 markas agar menjadi satu kembali, yaitu markas Kebonjeruk Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum rekaman ini, saya Maulana Abdul Wahab Sya'rani telah menyampaikan tentang masih tetapnya 3 markas Indonesia, yaitu markas Jakarta, Temboro, dan Medan. Yang mana dalam rekaman tersebut saya berbicara tentang amanah. Maka perkenankan saya akan sedikit mengutarakan tentang pemahaman akan arti amanah. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian semuanya untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Apa itu amanah? Kullu haqqin au kullu syai'in lazimaka ada'uh. Setiap perkara hak atau setiap segala sesuatu yang kamu harus menunaikannya. Kullu ma i'tamanallahu an-nasa alaihi minal huquqil lati hiya lillah awil huquqil lati hiya linnas. Amanah adalah segala sesuatu yang Allah mempercayakan atau memberikannya kepada manusia yang berupa hak-hak Allah atau berupa hak-hak manusia. Dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Maka mengenai pertanyaan, mengenai usulan yang diusulkan oleh sebagian suro-suro kita, bahkan diusulkan oleh sebagian besar suro-suro Indonesia, berupa permintaan mereka kepada Maulana Sa'ad ketika Musyawarah Indonesia di Nizamudin tanggal 30 September 2019 untuk mengembalikan lagi 3 markas Indonesia menjadi 1 markas. Kemudian Maulana Sa'ad tidak mengiyakan usulan tersebut, bahwa musyawarah ini adalah suatu amanah yang harus disampaikan kepada kita. Ini adalah amanah musyawarah tersebut. Jangan tidak disampaikan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa suro-suro Indonesia dalam mengusulkan hal tersebut tidak bermusyawarah dengan Kiai Umar dan juga tidak bermusyawarah dengan Kiai Ubaidillah. Padahal beliau berdua adalah termasuk suro Indonesia yang diangkat oleh Maulana Sa'ad. Dan ternyata Maulana Sa'ad tidak mengiyakan usulan mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Dalam hal ini, siapakah ahlinya? Yaitu adalah kita. Antu addul amanati ila ahliha. Kalian semuanya menyampaikan amanat kepada ahlinya. Kita para ahbab di seluruh Indonesia adalah ahlinya dalam hal musyawarah ini. Maka semestinya musyawarah tersebut itu dipandang sebagai amanat, dan itu memang adalah amanat yang harus disampaikan kepada kita para ahbab Indonesia karena kita adalah ahlinya. Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka." Kita diperintah oleh Rasulullah untuk menunaikan amanah. Sebelumnya Allah telah berfirman memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah. Rasul juga perintah kepada kita untuk menyampaikan amanah. Kenapa ini? Karena saking besarnya urusan amanah. Dan karena saking besarnya resiko seseorang yang tidak menyampaikan amanah.
Bahkan Allah memberikan peringatan yang sangat keras. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau berkhianat kepada Allah dan janganlah kau berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berkhianat akan amanat-amanat kalian sementara kalian semuanya adalah orang yang mengetahui. Imam Tabari mengatakan tentang tafsir ayat tersebut bahwasanya mengkhianati amanat adalah termasuk berkhianat kepada Allah. Mengkhianati amanat adalah termasuk berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya selepas mendengar keterangan-keterangan yang sudah saya sampaikan ini, hendaknya kalau dia tidak takut termasuk orang yang berkhianat kepada Allah, tidak takut berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semestinya harus disampaikan dong amanat itu kepada kita semuanya. Termasuk usulan mereka yang ingin mengembalikan menjadi satu markas lagi di Indonesia ini, yang ternyata tidak diiyakan oleh Maulana Sa'ad, harusnya disampaikan, tidak disembunyikan. Bahaya ini resikonya. Dan ini semuanya kenapa harus kita sampaikan? Demi kemaslahatan umat, demi sirnanya fitnah dan kebohongan. Karena selama ini yang kita dengar, markas Indonesia telah menjadi satu lagi. Ternyata ceritanya tidak seperti itu. Ternyata ceritanya seperti yang sudah saya jelaskan. Amanah itu sangat besar risikonya jika ditinggalkan, jika dikhianati. Maka saksi hidup Maulana Barli, Maulana Musaddad yang menghadiri langsung musyawarah tersebut ingin menyampaikan persaksiannya kepada kita semuanya, karena beliau adalah orang yang menghadiri musyawarah tersebut mulai awal sampai akhir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Perkenankan, saya Maulana Barli Musaddad ingin menyampaikan amanah yang besar, yaitu ketika Musyawarah Indonesia di Nizamuddin pada hari Senin 30 September tahun 2019. Berupa usulan dari sebagian besar syuro-syuro Indonesia untuk menjadikan markas Indonesia yang selama ini 3 markas agar menjadi satu kembali, yaitu markas Kebonjeruk Jakarta. Kemudian usulan tersebut tidak diiyakan oleh Maulana Sa'ad. Sekali lagi saya ulangi, usulan tersebut tidak diiyakan oleh Maulana Sa'ad. Demi Allah, saya adalah saksi hidup yang mendengar dan menyaksikan serta ikut hadir dalam musyawarah tersebut dari awal sampai akhir. Demikian persaksian ini saya sampaikan kepada seluruh ahbab di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.